Halo teman-teman, salam sepak bola. Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong yang sedang berlaga di Piala AFF berpenampilan buruk ketika menjamu tamunya Laos. Pertandingan berlangsung di Stadion Manahan Solo, markas dari tuan rumah Timnas Indonesia. Bertindak sebagai tuan rumah, anak-anak asuh Coach Sintayong, pemain-pemain Timnas Indonesia, berpenampilan tidak maksimal ketika menjamu tamunya Laos. Nah, untungnya pertandingan berakhir dengan skor imbang 3-3. Gol dari Timnas Indonesia dicetak oleh Kadek Arel dan 2 gol lainnya dicetak oleh Muhammad Ferrari. Di sisi lain, ada hal yang menarik. Marcelino Ferdinand mendapat kartu merah. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pertandingan di Piala AFF yang baru saja selesai. Timnas Indonesia yang menjamu tamunya Laos di Stadion Manahan Solo, markas dari Timnas Indonesia. Nah, bertindak sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia, anak-anak asuh Coach Sintayong, berpenampilan buruk, teman-teman. Sayang sekali. Kesempatan yang ada, ternyata mereka berpenampilan buruk, kurang maksimal kali ini. Dan syukurnya, untungnya, pertandingan berakhir dengan skor imbang 3-3. Nah, sempat tertinggal di babak pertama, namun mampu dibalas dengan cepat oleh Kadek Arel. Kita tertinggal pada menit ke-9, dibalas oleh Kadek Arel pada menit ke-12, namun tinggalkan lagi pada menit ke-13 lewat gol cepat dari pemain Laos. Nah, ketika menit ke-18 dibalas lagi, dikejar lagi menjadi imbang 2-2, gol dari Timnas Indonesia oleh Muhammad Ferrari. Lalu pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 2-2. Nah, di babak kedua Timnas Indonesia berhasil meninggalkan Laos pada menit ke-72 lewat gol dari Muhammad Ferrari, memanfaatkan set piece lagi, teman-teman. Namun sayangnya keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Pada menit ke-77 pemain Laos berhasil menyeimbangkan skor menjadi 3-3. Nah, review pertandingan sedikit. Pada menit ke-69 Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu kuning kedua dan harus keluar dari pertandingan karena mendapatkan kartu merah akibat pelanggaran yang menurut saya tidak diperlukan sama sekali dan tidak harus dilakukan oleh seorang Marcelino Ferdinand yang berlaku sebagai pemain senior dalam skuad timnas kali ini, gitu. Pemain yang dinyatakan harusnya lebih matang. Sayangnya kali ini dia tidak bisa menahan emosinya, mungkin tidak bisa mengontrol, harus keluar dari lapangan. Begitu teman-teman. Oke, kita review sedikit pertandingannya. Nah, kita mulai dari formasi. Coach Sintayong menerapkan formasi yang berbeda kali ini daripada ketika melawan Myanmar di pertandingan pertama. Pertandingan melawan Laos, Coach Sintayong menerapkan formasi 3-5-2 dengan pemain belakang diisi oleh Ferrari, Kadek Arel, dan Rudianto. Di lini tengah ada Pratama Arhan, Akran Fikri, Marcelino Ferdinand, Erhanan, Donitri Pamungkas. Di lini depan ada Hoki Caraka dan tentunya anak kesayangan Sintayong,
Rafael Struijk. Nah, ada perbedaan di kiper. Kiper diisi oleh fascia, dana fascia. Ya, gitu teman-teman. Jadi, formasi yang diterapkan oleh Coach Sintayong kali ini 3-5-2. Sedikit bagus teman-teman. Dari segi strategi menurut saya sedikit bagus. Cuman, kesalahan dari Coach Sintayong adalah saya beberapa kali melihat Ferrari dan Kadek Arel terlalu naik ke depan. Sehingga membuat keteteran lini belakang kita. Nah, gol pertama, kedua, dan ketiga dari Laos itu akibat dari keteterannya, kelalaiannya pemain belakang kita. Tapi di samping itu teman-teman, pemain belakang kita, saya menilainya pemain-pemain belakang kita sudah cukup bagus. Dan itu ditutup dengan mereka mencetak gol. Ada Kadek Arel dan Muhammad Ferrari. Jadi 3 gol yang dihasilkan oleh Timnas Indonesia itu semuanya melalui set piece. Termasuk bola lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya lini belakang kita itu sudah cukup bagus. Namun, sayangnya pada pertandingan kali ini mereka terlalu naik ke depan. Ya, beberapa kali terlihat. Dan ini terbukti juga dengan mereka mencetak gol dalam pertandingan kali ini. 3 gol yang dilesatkan itu semuanya berasal dari pemain belakang Timnas Indonesia. Nah, ini bukti bahwa pemain-pemain belakang kita terlalu naik ke depan. Sehingga ketika mendapatkan counter attack dari Laos, kita keteteran di belakang dan susah untuk menyaingi kecepatan dari pemain-pemain Laos. Nah, itu menurut saya kesalahan dari Coach Sintayong dalam pertandingan kali ini. Tapi overall lini belakang kita sudah cukup bagus, sudah cukup kompak, sudah cukup harmonis. Terlebih khusus antara Ferrari dan Kadek Arel. Begitu. Jadi untuk pertandingan berikutnya saya rasa PR buat Coach Sintayong agar tidak terlalu membuat pemain-pemain belakang kita terlalu naik begitu. Harus juga disiplin untuk menjaga pertahanan kita di lini belakang. Nah, yang menjadi PR lagi buat kita adalah di lini tengah. Lini tengah kita masih kurang kreatif. Juga lini depan kita masih kurang kreatif. Permainan kita masih terlalu gerasak-gerusuk, kurang tenang. Itulah pertandingan kali ini. Akurasi passing juga masih berantakan, passing antar pemain juga masih berantakan. Yang cukup menarik, jarak antara pemain kita sudah cukup bagus. Sudah ada jarak antar pemain kita tidak terlalu jauh. Sudah cukup dekat jarak antar pemain sehingga beberapa kali saya melihat permainan bola-bola pendek diterapkan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia. Nah, itu poin plusnya. Poin kritiknya, pemain lini tengah kita, lini depan kita masih kurang kreatif, masih terlalu gerasak-gerusuk. Khususnya lagi buat Rafael Struijk, Marcelino, terlalu bermain individu sejak pertandingan melawan Myanmar. Khusus catatan buat Marcelino bermain dalam pertandingan kali ini ketika melawan Laos, dia kurang tenang dan sempat mendapatkan teguran dari Coach Sintayong. Nah, ini yang sangat menyebalkan, mengherankan juga bagaimana seorang Marcelino Ferdinand yang dinilai lebih matang dari teman-teman lainnya bermain kurang tenang, bermain tidak tenang sama sekali. Dan pada akhirnya Marcelino harus mendapatkan 2 kartu kuning dan harus keluar dari pertandingan pada menit ke-69 hanya karena tidak bisa mengontrol emosinya, hanya karena kurangnya ketenangan.
yang harusnya Marcelino dia dianggap adalah pemain yang senior yang bisa lebih mengontrol emosinya, lebih dari sisi mental harusnya Marcelino lebih matang gitu. Tapi faktanya Marcelino mendapatkan kartu merah akibat dari dia tidak bisa mengontrol emosinya, mengontrol ketenangannya. Berikutnya Rafael Struijk. Rafael Struijk juga terlalu gerasa gerusuk, dribbling tidak jelas. Ini yang ya cukup mengherankan. Kenapa seorang Rafael Struijk juga begitu? Dan Rafael Struijk kurang bisa untuk bermain di lini depan. Menurut pandangan saya Rafael Struijk harusnya ya, karena Marcelino ketika nanti melawan Vietnam tidak bisa main karena akumulasi kartu, harusnya Rafael Struijk ditarik sedikit, dicoba untuk bermain lebih sedikit ke tengah daripada lini depan. Mungkin boleh dicoba Hoki Caraka atau yang lainnya. Gitu. Rafael Struijk ditarik sedikit lebih ke tengah karena saya rasa Rafael Struijk mungkin lebih tenang untuk bermain di lini tengah timnas Indonesia. Ya, jadi kritiknya itu pemain tengah kita masih kurang kreatif, masih terlalu gerasa gerusuk, kurang tenang, passing juga masih serba salah, lini depannya juga begitu, masih terlalu gerasa gerusuk. Nah, ketika babak kedua dimasukkanlah pemain-pemain seperti Ronaldo Kuate, ada Asnawi Mangko Alam, cukup bagus Asnawi Mangko Alam. Ronaldo Kuate lagi, ini bermasalah lagi, terlalu bermain individu. Ronaldo Kuate dengan Rafael Struijk terlalu bermain individu. Rafael Struijk bahkan hampir tidak terlihat passingnya kepada teman. Ini yang sangat mengherankan. Nah, ada ini Zaidan, ada Detan. Nah, kalau soal Detan ya kita bisa menilai sendiri ya. Detan sudah cukup bagus, sudah bisa cukup membantu timnya di babak kedua. Nah, buat pemain yang bagus kali ini menurut saya adalah Donny Tri Pamungkas yang bisa menggendong timnas Indonesia kali ini ketika melawan Laos. Donny Tri Pamungkas harusnya menjadi man of the match dari timnas Indonesia. Nah, kalau secara overall pertandingan kedua tim, man of the match-nya mungkin ya menurut saya adalah nomor 17 dari Laos. Kita bisa lihat ketenangannya, permainannya yang cukup bagus. Nomor 17, mungkin lupa namanya saya. Tapi nomor 17 dari Laos. Sangat bagus, sangat matang. Asisnya bagus. Shooting tendangan ke gawangnya juga bagus. Permainannya juga oke, ketenangannya juga oke. Nah, harusnya Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk meniru pemain-pemain seperti itu. Begitu. Menurut saya dia yang layak menjadi man of the match dalam pertandingan kali ini. Tapi kalau untuk man of the match dari terbaik dari yang terburuk adalah untuk timnas Indonesia adalah Donny Tri Pamungkas. Saya cungi jempol buat Donny Tri Pamungkas dalam pertandingan kali ini. Gitu. Nah, tapi memang masih banyak PR buat Coach Sintayong, apalagi ketika pertandingan berikutnya melawan Vietnam. Akan lebih sulit lagi ketika anak-anak asuh dari Coach Sintayong ini tidak bisa meningkatkan performanya, meningkatkan koordinasi antar pemain, harmonisasi antar tim, meningkatkan mentalitasnya mereka agar tidak gerasa gerusuk, passingnya juga. Harusnya mereka adalah pemain-pemain yang bagus, gitu. Nah, jadi seharusnya tidak perlu lagi untuk secara mental gugup atau apa gitu. Nah, akibat dari mental yang kurang bagus itu berdampak pada akurasi passing yang kurang bagus. Jadi
Harusnya anak-anak asuh Coach Sintayong lebih meningkatkan lagi rasa percaya dirinya, sehingga berdampak pada harmonisasi antar pemain, koordinasi antar tim, antar pemain, begitu. Itu yang harusnya menjadi way out atau solusinya dari untuk pertandingan kedepannya ketika melawan Vietnam. Karena ketika melawan Vietnam akan lebih berat lagi bermain tanpa Marcelino di lini tengah. Nah, entah siapa yang harus kita tempatkan di lini tengah untuk menggantikan Marcelino sebagai free roll. Itu. Nah, untuk melawan Vietnam juga harusnya Rafael Struijk bisa, menurut pandangan saya, Rafael Struijk bisa menggantikan posisi Marcelino untuk sementara waktu. Gitu. Nah, jika tidak bisa, ya Rafael Struijk juga bisa dicadangkan atau dimainkan Detan. Detan juga mungkin punya ketenangan tersendiri, begitu, menurut pandangan saya. Nah, ini adalah PR buat Coach Sintayong, bagaimana untuk meningkatkan performa dari timnas Indonesia, termasuk ketika melawan Vietnam nanti. Apakah target yang diminta sendiri oleh Coach Sintayong agar bisa mencapai final atau semifinal, gitu, apakah mungkin terjadi atau tidak? Nah, itu kita serahkan kepada Coach Sintayong. Tapi dalam dua pertandingan terakhir, pertandingan pertama ketika melawan Myanmar, pertandingan kedua melawan Laos, buat saya dari segi strategi Coach Sintayong sudah ada perubahan mengarah ke arah positif, dan ini hanya PR buat pemain-pemainnya agar lebih meningkatkan rasa percaya dirinya, tidak gerasa-gerusuk, meningkatkan akurasi passing, gitu. Dan berikutnya, harapannya saya masih optimis timnas Indonesia bisa sampai ke semifinal, bisa lolos dari Vietnam dan Filipina, gitu. Oke, itu saja. Semoga timnas Indonesia bisa memberikan penampilan terbaiknya. Salam sepak bola. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.